Pandemi belum selesai. Corona masih mengancam. COVID masih menular kemana-mana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kalian masih ada yang terus gelisah. Meskipun minggu lalu Yesus sudah meneguhkan kita dan mengatakan supaya kita tidak gelisah, tapi percaya kepada Bapa dan kepadanya. Sepertinya Yesus ngertiin kita banget. Hari ini Dia menguatkan kita lagi. Teman-teman terkasih, mungkin saat ini bagi kalian Tuhan sepertinya nggak kerasa kehadirannya. Sebenarnya itu nggak benar. Nggak pernah benar. Yesus sendiri bilang, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Emang sih, Dia nggak ada secara fisik sama kita. Tapi Dia udah janji loh. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Jadi, Tuhan gak pernah gak ada sama kita. Justru Dia selalu ada bareng kita, menyertai kita selama-lamanya. Mungkin masih ada yang bilang atau tanya, "Terus kok gue masih gak ngerasain juga kalau Dia ada dan sayang sama gue?" Tenang coy, sabar. Kita udah pernah bahas dikit tentang itu. Sekarang kita bahas lagi deh ya, pakai bahasa yang beda dikit. Teman-teman yang disayangi Tuhan, kalau pakai bahasanya TFVRI zaman dulu, situasi kayak gitu tuh bisa dibahasain kayak gini. "Maaf, kesalahan ada pada pesawat televisi Anda." Hehehe. Intinya, kalau kita nggak bisa ngerasain kalau Tuhan ada dalam hidup kita dan sayang sama kita, problemnya nggak pernah di Tuhan. Sorry to say, itu selalu di kita. Mungkin selama ini kita salah fokus. Mungkin selama ini kita cuma mikirin dan peduli sama diri kita sendiri dan kesenangan kita. Kalaupun mikirin sesuatu di luar diri, mikirnya tentang masalah dan persoalan, kayak virus, penyakit, pandemi. Itu pun ujung-ujungnya tentang diri kita sendiri. Dampak apa yang kita rasain gegara itu semua? Nah, hari ini Yesus ngingetin supaya kita ganti fokus. Coba deh, mulai hari ini fokusnya diganti ke Tuhan dan sesama. Kenapa mesti begitu? Teman-teman sahabat Yesus, sebelum tadi Yesus bilang mau minta ke Bapa supaya kirim penolong buat kita, Dia bilang juga, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Terus di akhir Injil Dia nerusin, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ngerti gak sih? Sadar gak sih? Jadi, malahan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, tiga-tiganya, semuanya ada bersama kita, menyertai kita. Tapi, itu cuma bisa kerasa dan jadi nyata kalau kita mengasihi Yesus, menuruti segala perintahnya,
Nah, perintah Yesus kan cuma 2. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Makanya mulai sekarang fokusnya jangan ke diri sendiri, tapi ke Tuhan dan sesama. Cuma dengan cara itu kita bisa ngerasain kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apalagi di situasi nggak jelas kayak sekarang. Teman-teman yang terberkati, ternyata simpel ya. Cuman ganti ganti fokus. Saya bilang simple loh, bukan berarti gampang juga. Tapi tenang, meskipun gak gampang, itu sama sekali gak mustahil juga. Apalagi Yesus udah janjiin Roh Kudus untuk menyertai dan menolong kita. Yang penting kita mau berusaha memegang perintah Yesus dan melakukannya. Ada banyak banget cara dan kemungkinan kita mengasihi sesama. Kalian pasti bisa deh nemuin cara-cara kreatif untuk itu. Sederhana boleh, kecil boleh, yang penting konkret untuk kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Kalau berasa susah atau berat, jangan nyerah, jalan terus. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Teman-teman kekasih Allah, ayo semangat mengasihi Yesus, mengasihi sesama. Ingat, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.